Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan terjadi karena kohesi di bawah zat cair lebih besar dibandingkan dengan kohesi di permukaan zat cair. Secara matematis, nilai tegangannya dapat dinyatakan dengan tegangan sama dengan gaya per 2 dikali panjang penampangnya, atau bisa juga gaya persatuan luas. Jadi, penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada sabun cuci. Sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air, meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Oleh karena itu, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas akan lebih bersih, karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian jauh lebih meningkat. Terus yang kedua ada alkohol. Alkohol dan antiseptik juga pada umumnya mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman dan punya tegangan permukaan yang rendah, jadi bisa membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Kemudian ada itik atau angsa. Itik atau angsa ini memiliki bulu-bulu yang bisa tidak basah jika berenang di air yang tidak mengandung sabun, sehingga mereka tidak tenggelam dan dapat berenang. Kemudian ada kapilaritas. Kapilaritas ini adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Air akan naik dalam pipa kapiler dikarenakan gaya adhesi antara partikel air dan kaca lebih besar daripada gaya kohesi antara partikel-partikel air. Raksa cenderung turun dalam pipa kapiler karena gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesinya. Jadi, dibandingkan dengan air dan raksa, air itu akan cenderung naik, sedangkan raksa akan cenderung turun. Naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler ini dapat dinyatakan dengan H sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikali cos theta per rho gr. Selanjutnya ada hukum Stokes. Hukum Stokes adalah apabila sebuah benda padat atau misalnya berbentuk bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka pada benda akan bekerja suatu gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi, gaya geseknya bisa dirumuskan secara matematis, yaitu Fs sama dengan 6pi kali R kali nu kali V, di mana Fs-nya adalah gaya geseknya, R-nya adalah jari-jari bendanya, V-nya adalah kecepatan bendanya, dan nu-nya adalah koefisien viskositas. Nah, viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu zat cair. Kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini adalah kecepatan terbesar yang bisa dicapai benda ketika dijatuhkan ke dalam fluida. Misal, ada sebuah bola dijatuhkan ke dalam sebuah fluida, maka gaya-gaya yang bekerja pada bola tersebut dapat digambarkan seperti berikut, yaitu ada gaya berat ke bawah, ada gaya angkat ke atas, dan gaya gesek yang juga ke atas yang berlawanan dengan gerak benda. Karena bendanya bergerak ke arah bawah, maka gaya geseknya bergerak ke arah atas. Dari rumus hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0, bisa dirumuskan bahwa W min FA min Fs sama dengan 0. Jadi, yang ke bawah dikurangi sama yang ke atas sama dengan 0. Kita pindah ruas, dapat W sama dengan FA plus Fs. Kita jabarkan, W itu adalah gaya berat, rumusnya adalah M kali G. Kemudian gaya angkat, kita rumuskan dengan rho F kali VB kali G, massa jenis fluida dikali volume benda dikali percepatan, ditambah Fs gaya gesek yang hukum Stokes tadi, 6 kali V kali R kali nu kali V. Kemudian dari sini Mg-nya M-nya bisa dijabarkan dengan rho B kali VB. Kemudian rho F kali VB kali G, kita pindah ruas ke sebelah sini. Karena dua-duanya ada VB dan G, maka VB dan G-nya bisa kita keluarkan. Jadi VB kali G dalam kurung rho B min rho F sama dengan 6 VR nu V. Kalau kita mau cari V-nya, berarti V sama dengan VB kali G dalam kurung rho B min rho F per 6 nu R nu.
Kecepatan terminal akan tercapai saat kondisi benda mencapai keadaan setimbang. Benda turun dengan kecepatan yang tetap sebesar kecepatan terminal. Kemudian ini ada contoh soal. Soalnya adalah sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian kawat kecil PQ yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal, jadi ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PQ digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PQ sama dengan 10 cm dan nilai gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, maka berapa tegangan sabun tersebut? Pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu seperti biasa. Diketahui, ada apa yang pertama? Ada massa kawat ya, MK. MK sama dengan 0,2 gram. Kita ubah ke kilogram jadi 2 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Kemudian ada massa mana lagi? Nah, ini ada massa kawat kecil yang kedua, bisa kita sebut MB. MB sama dengan 0,1 gram, yaitu 10 pangkat minus 4 kg. Kemudian ada panjang PQ-nya, panjang bendanya, kita simpulkan L. L itu adalah 10 cm, kita ubah jadi 10 pangkat minus 1 M. Kemudian ada tetapan gravitasi, G-nya 9,8 M per S kuadrat. Yang ditanya berapa tegangan sabunnya. Nah, tegangan sabun itu rumusnya adalah F per 2L, di mana F-nya kita bisa pakai rumus MB kali G per 2L. MB-nya berapa? MB-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4, G-nya adalah 9,8, L-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. Kita masukkan nilainya jadi 9,8 kali 10 pangkat minus 3 N per M. Nah,